Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama Taruna Dewasa Rinawan, Prodi Manajemen Transportasi Perkereta 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dinasan awak sarana perkereta. Yang pertama, untuk mengawali dinasan awak sarana perkereta adalah masinis dan juga asisten masinis harus melakukan dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah hadir dan lapor diri. Masinis dan asisten masinis wajib selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan KA harus hadir dan lapor diri di UPTK. Selanjutnya adalah melihat dinasan dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis dan juga asisten masinis pada waktu itu sesuai dengan dinasannya. Selanjutnya adalah mengisi daftar hadir, yaitu masinis dan asisten masinis akan mengisi daftar hadir untuk dinasan di UPTK. Lalu mereka akan melihat pengumuman dan instruksi mengenai peraturan dan tugas selama operasi perjalanan kereta api. Selanjutnya, mereka melakukan kesehatan atau asesmen singkat, di mana mereka akan dites kesehatan dan juga diberi pertanyaan mengenai kondisi kesehatan mereka. Apabila kesehatan mereka tidak baik, maka mereka akan diganti dengan masinis atau asisten masinis yang siap. Apabila mereka dalam kondisi sehat, maka akan lanjut ke asesmen pradinas, di mana mereka akan menunjukkan dokumen administrasi dinas bentuk O62, O64, dan juga sertifikat SP. Lalu juga asesmen singkat, wawancara, dan juga tes tunjuk sebut, serta pernyataan siap dinas untuk melakukan dinasan. Selanjutnya mereka akan menerima SPPD oleh JPAK atau penyelia. Lalu menerima dokumen bentuk untuk perjalanan, yaitu bentuk O100 atau jalan kereta api, lalu bentuk 93 dan juga bentuk 94. Selanjutnya adalah lapor ke petugas urusan langsir. Lalu melaksanakan langsiran, di mana langsiran akan dipandu oleh juru langsir, mendapatkan perintah dari PPKA atau PAP untuk menggabungkan loko dengan rangkaian, dibantu oleh TKA. Setelah itu melaksanakan percobaan pengereman, yaitu rem statis, dibantu oleh PUK dan juga TKA, serta percobaan rem dinamis tempat. Selanjutnya adalah mengambil labka di PPKA ya. Lalu selanjutnya adalah memeriksa O100 dan catatan labka dari PPKA, lalu melapor ke PPKP bahwa melalui radio masinis tentang nomor KA, lokomotif, awak KA, serta konvektor berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah melaksanakan percobaan rem dinamis. Selanjutnya persiapan kereta berangkat, itu memastikan instrumen rekaman sinyal whistle dan juga membunyikan 935 setelah kondektor memberikan semboyan 41 dan PAP menyahutnya dengan memberi semboyan 40 untuk memastikan sinyal keluar aman. Selama perjalanan kereta api, masinis wajib melakukan tunjuk sebut semboyan dan juga patuh terhadap peraturan operasi selama perjalanan. Lalu yang kedua adalah mereka wajib untuk melihat indikator pada lokomotif bekerja normal dan dalam keadaan baik. Dan apabila ada kejanggalan atau indikatornya mengalami gangguan, maka harus dicatat. Lalu mencatat kejadian selama perjalanan berlangsung dalam labka dan selalu melihat pedoman perjalanan kereta api yaitu O100 serta mencatat T200 apabila ada gangguan dan memeriksa serta memastikan peralatan loko berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk mengakhiri dinasan yaitu menyerahkan lokomotif serta T200 selama perjalanan, lalu laporan kepada BPKA atau PAP serta menyerahkan labka untuk diperiksa nantinya selama perjalanan apakah ada kejadian atau tidak, lalu laporan kepada JPK serta menyerahkan labka dan O100. Selanjutnya
menyampaikan kejadian selama perjalanan, lalu melihat dinasan besok, serta pengumuman dan menunggu izin dari JPK atau UPT Kru untuk mengakhiri dinasan dan istirahat dulu pulang. Berikut adalah gambaran alur dinasan. Yaitu pertama adalah tujuan lapor ini di UPT Kru, ya, yang berwarna abu ini, lalu melihat dinasan mereka, lalu mengisi daftar hadir, melihat pengumuman, lalu ini ke kesehatan ini, periksa kesehatan dan asesmen singkat. Nanti apabila tidak ya diganti ini, lalu ada asesmen pradinas apabila mereka layak berdinas, apabila tidak maka akan diganti juga, apabila iya maka akan menerima SPBD ini, lalu menerima bentuk-bentuk lapor ke PUL dan juga seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai radio lokomotif. Yaitu pertama adalah cara pengoperasian radio lokomotif, yaitu pada perangkat konsol atau lokomotif radio control head. Untuk RSIU dipasang penampil dan beberapa indikator penampakan 4 digit yang digunakan untuk menampilkan waktu sistem atau nomor kanal yang digunakan. Waktu sistem akan ditampilkan jika perangkat radio lokomotif telah menerima data atau berita dari tren dispatch pusat kendali PK. Jika dalam waktu 15 menit perangkat radio lokomotif tidak menerima data atau berita dari PK, kemudian waktu sistem akan berkedip-kedip. Indikator satu sistem menyajikan dan tombol kendali perangkat radio lokomotif. Di sini untuk pengoperasian radio lokomotif ada pemanggilan radio lokomotif, penerimaan di radio lokomotif, pemilihan kanal, outgoing call, panggilan prioritas priority, panggilan darurat emergency, dan juga panggilan ke semua stasiun, incoming call, dan juga perintah penghentian lokomotif. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dan juga apa yang dilakukan masinis dan asesmen selama di kabin lokomotif. Itu pertama adalah akan naik lokomotif, maka akan memeriksa mengenai keretakan atau apakah ada yang kendali atau tidak, atau ada yang tidak, lalu kebocoran, lalu memeriksa bahan bakar, lalu memeriksa keran udara, selang air brake, lalu kelengkapan lokomotif atau gunung dan juga indikator pelumas dan air pendingin yang ada. Dan itu tekanan minyak pelumas juga akan diperiksa, minyak bakar, lalu angin penyeimbang dan juga tekanan saluran pipa. Selanjutnya untuk ada peralatan treatment pedal yang digunakan untuk ini mengamankan perjalanan ya, masinis tidak tertidur atau lalai di perjalanan. Treatment pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas, yaitu diinjak setiap 15 detik sekali dan juga dilepas setiap 5 detik. Lalu di sini ada peralatan master control, yaitu automatic brake valve yang terdiri dari posisi rilis, lalu ada full service, suppression, handle off, dan juga emergency. Ada pilot valve di sini berfungsi sebagai double handing cock, yaitu posisi in pada lokomotif ini, yaitu posisi pada saat otomatis valve dilayani. Lalu posisi out adalah
posisi pada saat automatic propeller tidak dilayani. Selanjutnya ada reverser handle yang digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif maju atau mundur. Lalu ada throttle handle, yaitu tenaga yang untuk mengendalikan putaran mesin diesel atau untuk mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel. Lalu ada independent brake handle yang digunakan untuk pengereman, yaitu untuk merilis dan juga mengerem lokomotif sendiri. Selanjutnya untuk mematikan mesin lokomotif, yaitu dengan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai pada posisi ideal. Lalu tunggu kompresor sampai bekerja cut out dan juga yang ketika atau tekan tombol matikan mesin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.